Kembali ke informasi lainnya, kali ini ada kabar dari, santri Ponpes Simo Boyolali yang dibakar karena dituduh mencuri handphone. Ini juga satu kabar yang buat aku pribadi ngebacanya sangat miris sekali. Di zaman sekarang masih ada orang-orang yang, melakukan sesuatu ibaratnya tuh main hakim sendirilah gitu ya, sampai merugikan orang lain. Ada Mas Jarmaji akan bergabung bersama kita. Selamat pagi Mas Jarmaji. Selamat pagi Mas Aryo dan Mbak Halo, Indi ya. pagi Mas Jarmaji. Ini beritanya Selamat pagi. sangat menyesakan hati sekali ya Mas ya, mendengar ada santri yang Ya, sampai dibakar karena dituduh nyolong HP. Mas, ini boleh dong kita pengen dengar dari Mas Jarmaji langsung seperti apa sih kronologi awalnya Mhm. gitu dari kasus pentuduhannya dulu dituduh nyolong HP, habis itu sampai dibakar santri tersebut. ya, Detiker dapat kami sampaikan bahwa kekerasan ini terjadi di Pondok Pesantren Darul Sisadah di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Seorang santri di pondok ini menjadi korban kekerasan yaitu dibakar oleh tamu yang berkunjung ke situ. Yaitu tamu ini adalah kakak dari salah satu santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Sisadah. Awalnya dari adik dari tamu ini yaitu pelaku itu mengadu bahwa eh, handphonenya dihilangkan atau diduga dicuri oleh korban, yaitu berinisial SS, warga dari Sumbawa Barat, eh, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pelaku ini adalah bernama Muhammad Galang Cita Dharma, asal dari Kecamatan Kaliwung, Kabupaten Kendal. Eh, Mendengar aduan dari adiknya itu, kemudian pada hari Senin malam sekitar pukul 21.00, tersangka ini datang ke Pondok Pesantren Darul Sisadah di Simo untuk mencari kejelasan tentang hilangnya handphone adiknya tersebut. Kemudian sampai di sana tersangka ini meminta kepada pengurus untuk bertemu dengan korban, kemudian difasilitasi dan dapat ketemu di ruang tamu yang disiapkan oleh yang sudah memang disiapkan di pondok pesantren ini untuk tamu-tamu yang hadir di situ. Di ruang tamu inilah tersangka ini menginterogasi korban, eh, apakah benar mencuri itu. Tapi dari korban sendiri mengaku bahwa itu tidak benar. Korban itu meminjam dan HP sudah dikembalikan. Tapi pelaku tetap menginterogasi korban dan saat menginterogasi korban ini ruang tamu itu dikunci oleh tersangka ini dan saat interogasi itulah tersangka ini menakut-nakuti korban dengan bensin, bahan bakar minyak bensin ini. Kemudian disiramkan kepada korban dan dicipratan dan kemudian ditakut-takut itu dengan korek api, dinyalakan, ada kebakaran dan yang membuat korban beberapa bagian tubuhnya terbakar seperti itu. Oke, tapi berarti apakah sudah ada rencana dari pelaku untuk kemudian mencelakai korban ya? Ya, dari hasil penyelidikan polisi bahwa memang aksi dari tersangka ini memang diduga sudah direncanakan karena tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa bensin yang dimasukkan ke dalam botol bekas air minum gitu. Oke. Maksudnya ini Pak, tapi memang sengaja bawa bensin itu apakah emang tadinya buat ngegertak aja, nakut-nakutin atau emang udah niat mau dibakar anaknya gitu kasarnya? Kalau dari itu saat interogasi itulah pelaku ini menakut-nakuti korban dengan bensin itu dan disiramkan ke korban. Kemudian dia menyalakan korek api dan akhirnya terjadi kebakaran yang membakar beberapa bagian tubuh korban ini. Oke. Gitu. Nah, ini sekarang korban kan katanya mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya gitu ya, Mas Jarmaji. Ya, Kalau boleh ya. tahu kondisinya sekarang seperti apa? Apakah masih mendapatkan perawatan mungkin di rumah sakit gitu ya? Kemudian juga kondisi psikisnya seperti apa nih? Karena kan tadi juga ada adegan seperti pengurungan gitu ya, si ruang tamunya dikunci dari dalam oleh si tamu tersebut. Ya, untuk korban saat ini masih dirawat di RSUD Simo ya. Yang korban ini mengalami luka bakar di kedua kaki dari paha ke bawah, ini lukanya cukup serius. Kemudian juga ada di punggung tangan dan leher sebelah kanan sampai pipi sebelah kanannya mengalami luka bakar. Dari rumah sakit sendiri sudah melakukan tindakan
pembersihan luka itu. Tapi korban saat ini masih dirawat di sana. Dan untuk psikisnya kemudian ya korban mungkin trauma ya dengan kejadian ini karena korban juga masih di bawah umur gitu lah. Baru sejak bulan Juli kemarin mereka korban ini menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Berarti masih baru juga ya. Lalu siapa yang Masih baru. kemudian menemukan korban? Apakah korban berlari untuk ke pondok pesantrennya, atau ada orang dari pondok pesantren yang menemukan korban pada saat terjadinya kebakaran, membakar badannya ini? Ya, saat setelah terjadi kebakaran itu kan korban teriak-teriak ya, teriak-teriak minta tolong dan ustadz dan pengurus pondok pesantren yang malam itu kejadian kan pukul 23.00 ya kejadiannya. Itu ada guru ustadz yang masih terjaga ya, belum tidur, itu mendengar teriakan korban dari kamar tamu itu. Kemudian mereka lari ke sana, ternyata pintu ditutup, dikunci dan terus kemudian didobrak oleh mereka dan akhirnya para ustadz ini berhasil masuk dan menemukan korban dalam kondisi terbakar itu. Kemudian korban segera ditolong, dibawa ke rumah sakit, sedangkan pelakunya diamankan. Mas Janmaji, kalau boleh tahu berapa nih usia si korban yang sekarang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren, dan juga pelaku ya dari kakak temennya itu usianya masing-masing berapa tahun, Mas? Untuk korban ini usianya masih sekitar 16 tahun nih, masih di bawah umur. Sedangkan untuk pelaku ini umurnya 21 tahun. Pelaku ini juga disebut sebagai seorang guru agama di Kabupaten Kendal sana. Oke. Apakah sudah ada tanggapan dari pihak pesantren sendiri, dan apakah pesantren ini sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian memberikan data-data ataupun keperluan yang memang dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk memberikan hukuman yang menjerat si pelaku nih, Mas Janmaji? Ya, dari pihak pimpinan Pondok Pesantren Darul Syahadah Sumo sendiri menyatakan mengecam keras untuk kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren ini yang dilakukan oleh tamu tersebut ya. Dari pihak pondok sendiri juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian dengan melaporkan kejadian ini dan menyerahkan tersangka ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Oke, baik. Mas Janmaji, terima kasih untuk laporannya, Mas Janmaji. Sehat-sehat terus. Selamat bertugas kembali, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Indi dan Aryo. Terima kasih.